Halo, bagaimana kabar Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Nah, banyak mulai ada pertanyaan nih terkait bagaimana sih sebenarnya deteksi tumbuh kembang anak pada saat anak usia 2 tahun. Banyak di antara orang tua mulai bingung begitu ya. Kira-kira anak saya yang di usia 2 tahun atau 24 bulan ini perkembangannya bagus atau belum ya? Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan edukasi melalui video terkait dengan deteksi tumbuh kembang anak di usia 2 tahun. Apa saja sih sebetulnya yang harus dipenuhi terkait dengan kondisi psikologis anak dan tumbuh kembang anak di usia 2 tahun? Baik, sebelum Anda melanjutkan atau menerima informasi terkait dengan edukasi ini, kalau Anda suka dengan video ini bisa Anda like, share, atau subscribe, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng yang ada di kiri bawah video ini. Kalau di bagian Anda mungkin di sebelah kanan ya. Nah, sebetulnya terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang balita, ini dapat Anda dapatkan ketika Anda berkunjung ke puskesmas ataupun bidan. Jadi, di sini saya menggunakan deteksi dini tumbuh kembang balita yang diterbitkan oleh Yayasan Surya Kanti pada edisi kedua di tahun 2002. Nah, sebetulnya kalau kita bisa kelompokkan, di dalam tabel ini kita bisa mengelompokkan ada 5 aspek tugas perkembangan anak. Yang pertama, gerakan atau motorik kasar. Kemudian kedua, gerakan atau motorik halus. Kemudian ketiga, pengamatan. Dan keempat, bicara. Serta kelima, sosialisasi. Tapi untuk hari ini saya akan mau jelasin dulu nih terkait dengan usia tahap perkembangan anak di 2 tahun atau di 24 bulan begitu. Karena saya percaya sebetulnya deteksi ini adalah deteksi yang paling tepat untuk melihat apakah anak ini membutuhkan stimulasi tambahan atau memang memiliki catatan penting terkait anak yang lambat berkembang atau masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Kalau kita lihat di usia 24 bulan, di sini beberapa poin yang diukur dari perkembangannya adalah gerakan kasarnya atau motorik kasar. Anak diharapkan mampu untuk melompati garis dengan kedua kaki sekaligus. Begini, biasanya anak itu akan distimulasi. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah garis lurus menggunakan selotip atau lakban gitu yang lebih terang berwarna hitam. Kemudian dari sisi yang sebelahnya, anak diminta untuk melompat dengan dua kaki ke sisi yang lainnya. Sehingga harapannya kedua kakinya nanti menapak di sisi yang lain secara bersamaan. Itu untuk mengukur kemampuan terkait dengan gerakan kasarnya, yang paling mudah untuk dilakukan di rumah. Kemudian terkait dengan gerakan halus, anak mampu nih untuk membuka botol dan memutar tutupnya. Nah, jangan takut atau jangan khawatir ketika memberikan botol. Botol kosong yang berbahan plastik tentunya yang dengan pengawasan orang tua masing-masing ya, itu bisa dijadikan sebagai bahan stimulasi untuk melatih gerakan halus atau motorik halus dari anak Anda, sehingga jangan khawatir untuk memberikannya. Kemudian poin yang ketiga ada di pengamatan. Jadi anak mampu menunjukkan dan menyebutkan 6 bagian tubuh, misalnya mana mata, mana hidung, kemudian mulut, dan lain sebagainya. Yang paling mudah mungkin Bapak Ibu bisa membagi itu menjadi beberapa bagian sesuai dengan tahapan perkembangan. Contoh, bagian kepala terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu terburu-buru sampai ke seluruh bagian tubuh. Tidak ya, karena anak juga memiliki kapasitas daya ingat yang masih belum berkembang secara optimal begitu. Kemudian kemampuan keempat atau aspek perkembangan keempat adalah bicara. Anak mampu menjawab dengan kalimat yang terdiri dari dua kata, misalnya atau meminta sesuatu terdiri dari dua kata, misalnya mau makan, mau minum gitu ya, mau tidur gitu ya, minta susu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima terkait dengan sosialisasi. Anak mampu meniru kegiatan dari orang dewasa. Nah, misalnya menirukan ayahnya yang sedang bertukang menggunakan martil, tetapi butuh pengawasan ya Bapak Ibu, jangan biarkan untuk main sendiri. Kemudian mencontoh ibunya yang sedang menyapu, mengepel, atau mencuci pakaian atau piring, itu sebagai tanda bahwa anak sudah mulai mampu untuk melakukan sosialisasi. Di layar ini saya juga sudah memberikan contoh bagaimana sih caranya mengecek apakah anak
mengalami fase yang cukup optimal di dalam perkembangannya atau perlu mendapatkan perhatian. Pada garis biru itu menunjukkan bahwa kemampuan anak yang cukup begitu ya, tidak perlu dikhawatirkan untuk anak usia 24 bulan. Tetapi untuk garis merah ini adalah contoh di mana ada tahap perkembangan yang khususnya ada yang terhambat, yaitu di motorik kasar atau gerakan kasar yang masih terlambat. Kalau terkait dengan satu level atau satu tahapan, satu tingkatan gitu ya, yang harusnya 24 bulan, tapi setelah diukur belum mampu, tapi mampu di usia 18 bulan, berarti ini harus distimulasi secepatnya di rumah, begitu ya. Nah, kemudian ada lagi mungkin kejadian ada dua aspek perkembangan. Di sini contohnya adalah gerakan kasar dengan gerakan halus yang masih terlihat tertinggal. Ini juga perlu mendapatkan perhatian dan statusnya sudah menjadi anak perlu bantuan gitu ya. Anak terlambat atau anak belum optimal dalam tugas perkembangannya, sehingga perlu dilakukan adanya konsultasi kepada tenaga kesehatan di puskesmas, atau Anda bisa langsung datang ke psikolog anak begitu. Bagaimana kalau seandainya ada tiga aspek perkembangan yang tertinggal dengan satu tingkatan seperti ini, yang seperti di dalam slide ini? Sebenarnya ini sudah masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus ya, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian sebelum anak bertambah usianya. Ini harus mendapatkan perhatian dan orang tua perlu memberikan fasilitas untuk anak mendapatkan jangkauan terapi, sehingga kedepannya tidak ada permasalahan yang ditemui khususnya pada saat dia belajar atau masuk ke dalam proses pendidikan di PAUD, di TK maupun di sekolah dasar. Nah, itu dulu terkait dengan tahap perkembangan usia anak 2 tahun. Kiranya ini dapat memberikan edukasi yang terbaik bagi Anda sehingga Anda tidak bertanya-tanya lagi sebetulnya usia tumbuh kembang anak itu khususnya untuk usia 2 tahun ini harus sampai di mana dan apa saja yang harus diperhatikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa share, like, dan subscribe dan bunyikan lonceng di bagian kanan bawah video Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa tonton terus Ngobrol Santai bareng Psikolog Muda. Di sini saya akan selalu membagikan kepada Anda beberapa video-video terkait dengan tumbuh kembang pada anak. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing agar video ini tetap bertahan dan terus berkembang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya Psikolog Dimas, saya siap memberikan edukasi buat Anda semua. Terima kasih.